Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Mari kita angkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala berkah yang telah kita terima. Semoga kita senantiasa berada di bawah perlindungan dan petunjuknya. Sahabat muslim, sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini perkenankanlah saya untuk membagikan pemikiran tentang betapa pentingnya kita menjaga keadaan hati dan tindakan kita sebagai umat muslim. Salat memang merupakan salah satu pilar utama agama kita, tetapi ada makna yang lebih mendalam yang harus kita gali dari praktik salat kita. Sahabat beriman, sesungguhnya jika kita memiliki sifat buruk seperti iri hati, sombong, atau suka menggunjing, sekalipun kita rajin salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita ke dalam neraka. Salat haruslah menjadi cerminan dari kebersihan hati kita, bukan sekedar gerakan tanpa makna. Salat harus mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika tidak, maka salat kita belum sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, berikut 5 ciri yang, jika memiliki sifat ini, sekalipun rajin salat Allah akan tempatkan dirimu ke neraka, yaitu, yang pertama, iri hati, hasad, dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena, bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun, ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah An-Nisa 32. Saudaraku yang seiman yang Allah cintai, merasa tidak senang melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, dan berharap agar nikmat yang mereka miliki hilang atau berpindah ke diri sendiri, merupakan sifat yang sangat tercela dalam Islam. Sifat ini dapat merusak kebersihan hati dan menghalangi cahaya keimanan, bahwa setiap orang memiliki bagian rezeki dan keberhasilan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang beriman, kita dianjurkan untuk tidak iri hati terhadap keberhasilan orang lain, tetapi sebaliknya, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelebihan karunia-Nya, bahwa iri hati dapat muncul ketika seseorang melihat orang lain mendapatkan rezeki, nikmat, atau pemberian yang lebih baik daripada yang didapatkannya. Islam mengajarkan kita untuk menghindari sifat iri hati ini karena dapat membawa dampak negatif pada diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua, sombong, takabur, merasa lebih superior dari orang lain dan menolak untuk mengakui kebenaran, atau menolak nasihat dari orang lain karena rasa kesombongan adalah sifat yang sangat dilarang dalam Islam. Sifat ini tidak hanya menghalangi pertumbuhan spiritual, tetapi juga merusak hubungan antar manusia. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat semua tanda-tanda itu, mereka tetap tidak mau beriman padanya. Jika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tidak mau menempuhnya. Dan jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan selalu lalai darinya. Al-Quran Surah Al-Araf ayat 146. Saudaraku, ingatlah bahwa kesombongan dapat membuat seseorang buta terhadap kebenaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong akan menolak untuk mengikuti jalan yang benar meskipun bukti-bukti kebenaran telah jelas di depan mata mereka. Mereka lebih memilih untuk mengikuti jalan yang salah karena hati mereka telah tertutup oleh kesombongan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati orang-orang yang sombong dari memahami ayat-ayatnya. Sikap sombong ini tidak hanya menunjukkan penolakan terhadap kebenaran, tetapi juga sikap meremehkan orang lain, yang merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga, ghibah, menggunjing. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sahabat terkasih yang dimuliakan Allah, berbicara tentang keburukan orang lain tanpa kehadiran mereka dan tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syariat adalah perilaku yang sangat tercela dalam Islam. Ghibah dapat menimbulkan fitnah, merusak hubungan sosial, dan menghancurkan keharmonisan dalam komunitas. Bahwa ghibah serupa dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, suatu perbuatan yang pasti dijauhi dan dianggap menjijikkan oleh setiap orang. Perumpamaan yang kuat yang menunjukkan betapa buruknya ghibah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ghibah adalah dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kita harus menjauhi prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak melakukan ghibah yang dapat merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan memahami dan merenungkan ayat ini, kita diajak untuk selalu berhati-hati dalam berbicara, menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat atau yang dapat menyakiti hati
hati orang lain. Kita juga diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Selanjutnya 4. Nifaq, kemunafikan. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Namun mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit itu dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka berdusta. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 8-10. Hadirin yang dirahmati Allah, menampilkan perilaku yang baik di depan umum, namun menyembunyikan niat dan tindakan buruk di baliknya yang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada orang lain adalah definisi dari kemunafikan. Sifat ini sangat tercela dalam Islam karena menunjukkan ketidakjujuran dan ketidaksesuaian antara apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ayat ini menggambarkan orang-orang munafik sebagai mereka yang mengaku beriman secara lisan, tetapi hati mereka tidak beriman. Mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman dengan perilaku munafik mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit kemunafikan, dan karena kebohongan mereka, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Bahwa kemunafikan adalah penyakit hati yang serius dan berbahaya. Orang munafik hidup dalam keadaan konflik internal yang terus-menerus karena perbedaan antara apa yang mereka tunjukkan dan apa yang mereka sembunyikan. Sikap ini tidak hanya merugikan mereka di dunia ini, tetapi juga akan membawa akibat yang buruk di akhirat. Dengan memahami ayat ini, kita diingatkan untuk selalu bersikap jujur dan konsisten antara ucapan dan tindakan kita. Kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat munafik dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat tercela ini. Yang terakhir, dengki atau hik. Dengki menyimpan perasaan benci dan ingin membalas dendam terhadap orang lain karena alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam adalah perilaku yang sangat dilarang. Dengki dapat meracuni hati, mengganggu ketenangan jiwa, dan menghalangi cahaya keimanan serta keberkahan dalam hidup. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 5. Ayat ini secara khusus menyebutkan orang yang dengki sebagai salah satu sumber kejahatan yang harus kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa seriusnya dampak negatif dari dengki dalam kehidupan seseorang dan masyarakat, bahwa dengki adalah keinginan agar nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dihilangkan atau dipindahkan, yang merupakan sikap yang sangat tercela. Orang yang dengki tidak hanya tidak senang dengan keberkahan yang diterima orang lain, tetapi juga berharap agar mereka kehilangan nikmat tersebut, yang merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kasih sayang dan keinginan untuk kebaikan bagi semua. Dengan memahami ayat ini, kita diingatkan untuk selalu menjaga hati kita dari perasaan dengki dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat buruk ini. Kita juga diajak untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dan mendoakan kebaikan bagi sesama, bukan kehilangan atau kesulitan. Saudaraku yang terkasih yang dimuliakan Allah, marilah kita renungkan, apakah sholat kita selama ini telah benar-benar mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, ataukah kita masih terjebak dalam lingkaran sifat-sifat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka? Sholat bukan hanya sekumpulan gerakan dan bacaan yang kita lakukan secara rutin. Ia adalah momen di mana kita berkomunikasi langsung dengan Pencipta, menghadirkan diri sepenuhnya, dan menyelami kedalaman spiritualitas kita. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri. Mulailah dengan introspeksi dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjadi muslim yang lebih baik, yang sholatnya bukan hanya rutinitas, tetapi juga sarana untuk membersihkan jiwa. Kita harus mengakui bahwa setiap sujud dan ruku bukan sekedar gerakan fisik, melainkan ungkapan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta, pengakuan atas kelemahan dan kebutuhan kita akan bimbingannya. Dalam setiap doa dan zikir, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia membuka hati kita untuk menerima kebenaran, membebaskan jiwa kita dari belenggu sifat-sifat tercela seperti iri hati, sombong, dengki, dan ghibah. Kita harus berusaha keras untuk mengisi hati dengan cinta, kasih sayang, dan keinginan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Sholat harus menjadi momen di mana kita mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan menetapkan niat untuk berubah menjadi lebih baik. Ia harus menjadi waktu di mana kita meninggalkan segala macam kepalsuan dan kemunafikan, berdiri dengan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan dan kehilafan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengatasi kelemahan diri, memberikan kita keberanian untuk menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri, dan memberikan kita kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga sholat kita menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju surga, dan menjadi perisai yang
melindungi kita dari api neraka. Amin ya Robbal Alamin. Semoga tausiah kali ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dan perilaku kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku sekalian. Dalam setiap langkah kehidupan, hendaknya kita selalu mengingat bahwa hati adalah raja dari semua anggota badan. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh badan. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Penting bagi kita untuk senantiasa membersihkan hati dari segala macam penyakit seperti hasad, ujub, ria, dan lain sebagainya yang dapat merusak amal dan menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.